Shalom semuanya, balik lagi di podcast kita, Podcast Rekoleksi 19, Super Love Podcast bersama aku Eldwin dan ada Denny di sini. Halo semuanya. Ya, kembali lagi kita yang mengawali, kita yang mengakhiri. Iya, Ya. betul sekali. Dan Saya kita- kembali lagi teman-teman. Dan hari ini ada siapa nih, Den? Wah, spesial banget sih hari ini. Sama kayak hari-hari sebelumnya. Widih. Ada siapa nih? Boleh sneak peek lagi. Sneak peek-nya sama. Familiar nggak batuknya? Iya. Jadi yang udah nonton podcast sebelumnya, which aku yakin kalian semua udah nonton, ada Koroy lagi di sini. Thank you guys for having me. Iya. Jadi ini Koroy lagi datang, kita langsung record yang banyak biar nggak rugi gitu. Iya, Korea kan sibuk nih. Kita harus memanfaatkan waktu dia sebaik-baiknya. Oke, anyways, hari ini kita bahas apa, Den? Oke, jadi hari ini kan kemarin kan kita udah bahas nih soal post rekoleksi, Betul. gimana kesan-pesannya setelah rekoleksi, dan salah satu highlightnya yang Koroy bilang kan kemarin itu lagu-lagunya kan. Nah, jadi kita kan tahu nih setiap rekoleksi lagu-lagu tuh selalu jadi Sacred gitu loh. Kayak selalu ada kayak lagu tertentu nih yang menjadi identitas sebuah rekoleksi gitu. Wah, benar. Nah, jadi hari ini kita mau bahas nih lagu-lagu ini. Aku tuh sering banget ngomong gini, Koroy. Lagu tuh banyak lagu apa nih ngomongnya? Spirit rohani ya. Lagu rohani banyak yang masuk ke hati, tapi sedikit yang nampol gitu. Dan waduh, rekoleksi ini sih aku ada yang nampol gitu lagu-lagunya. Nah, yang kita mungkin penasaran adalah gimana sih kamu came up with the set of songs ini nih yang udah kamu persiapkan. Dan mungkin bukan cuma di rekoleksi ini, tapi rekoleksi sebelumnya. Cuma gimana rutin kamu atau ya inilah persiapan kamu lah untuk memilih lagu-lagu kayak gini. Well, awalnya lagu Reko ini nggak ada rencana di planning ya. Jadi Reko itu dimulai dari tahun 2006 dan dari awal nggak ada begitu-gituan. Tapi aku ingat lama-lama itu awalnya 2008 ya. Itu mulai muncul ada satu lagu yang berkesan. Terus makin maju lagi ada 2-3 lagu yang berkesan. Tapi udah sejak 8 tahun terakhir itu berarti udah 8-9 rekor terakhir nggak cuma 1 atau 2 atau 3 tapi udah 5 lagu yang powerful gitu. Jadi aku pikir wah ini privilege banget karena lagu-lagu ini bukan lagu-lagu ciptaan KPA, ini lagu-lagu yang kamu dengar sebelum rekor pun juga udah bisa gitu sebenarnya. Tetapi aku melihat aku sebenarnya cuma take advantage dari gejala era global zaman sekarang. Dimana sekarang semua serba accessible, gampang didapat. Jadi orang kebanyakan dengerin lagu. Jadi buat mereka ya asal lewat gitu kira-kira. Nah, perlu diingat, zamanku dulu dengan zaman kalian sekarang lagu rohani itu udah banyak banget. Zamanku dulu lagu rohani itu pendek, nggak banyak. Paling cuman tahun 90-an baru muncul, tahun 2000-an baru mulai muncul beberapa, tapi ya pilihannya terbatas. Tapi zaman kalian lagunya nambah banyak, kalian juga masih baru, jadi kita masih beruntung pertemuan seminggu sekali di PA. Tapi kalau di PD-PD lain yang sebulan sekali, itu mau kapan dengar semua lagunya kan? Jadi sedangkan buat aku lagu itu powerful dan berkesan. Jadi aku ya pertama-tama bersyukur sama KPA karena kalian ngikut gitu ya. Mau aja apa lagunya dibuat set begini. Jadi memudahkan aku untuk bikin konsep bahwa lagu Reko itu spesial. Padahal lagunya udah di luar sana, udah ada di mana-mana. Cuman kita nggak tahu aja bahwa oh ini lagunya lagu spesial. Konsepnya gimana? Ini sebenarnya banyak orang pernah nanya. Aku nggak bisa jawab yang sampai literal, tapi aku bisa jawab personal bahwa ketika aku bikin tema Reko, aku udah rada tahu gambaran semangat spiritnya tuh apa yang mau ditangkap gitu. Dan aku tinggal ngeliat kan aku ini WO, wedding planner. Jadi kayak kalau klien datang ke aku minta konsep kayak begini, aku udah ngebayangin oh mereka demen warna ini, demen ini, aku udah ngebayangin mereka punya wedding kayak gimana, gaunnya, dekornya, konsepnya. Nah lagu itu lebih kayak tambahan penting. Kira-kira kalau konsepnya begini, lagu apa yang pas buat mereka gitu. Nah ini sama Reko, aku udah lihat
visinya, udah tahu goalnya mau gimana kira-kira. Nah, kemudian ntar aku tinggal cari lagu mana yang pas dan fit dengan warna dari reko-reko itu. Nah, tapi ngomong begitu nggak gampang juga karena lagu-lagu terbatas dan aku kepingin lagunya tuh baru di KPA, di kalangan KPA. Jadi jawaban pendeknya ya gabungan dari visi yang jelas dan banyak doa sama Tuhan deh. Banyak doa. Berdoa semoga lagu-lagu yang didengar itu dicari ada yang memang speak louder dan emang ini yang mau Tuhan pakai di rekoleksi. Iya sih, soalnya lagu aja ada berapa ribu kayaknya ya. Iya, mau nyari yang temanya mesti sesuai nuansanya juga pasti susah gitu, pasti challenging. Iya. Dan aku juga bisa relate banget sih kok. Kayak kamu bilang reko-reko belakangan itu banyak, maksudnya kayak dulu 1-2, sekarang makin banyak yang lagunya powerful gitu. Iya. Aku bisa lihat dari voting orang-orang gitu, kayak nomor satunya orang-orang tuh beda-beda. Beda ya. Dan bagi pendengar yang belum tahu nih, kan kita setelah rekoleksi itu biasa ada voting lagu, ya kan Den? Dan voting lagu ini tuh kalau misalnya kita sekalian milih lah lagu mana yang terfavorit kita gitu, kita rank dari 1 sampai 5. Dan iya, dari voting-voting yang ada di grup, wah, 5-nya tuh beda-beda. Lumayan beragam ya tahun ini. Iya, beragam sih, beragam banget. Nah, kalau lu sendiri favoritnya apa, Den? Wah, kalau gue sih favorit gue sih Janjimu. Janjimu, kenapa Iya. tuh? Aduh, lagunya personal aja sih menurut gue liriknya. Jadi pas banget momennya dan kayak Tuhan ngomong aja gitu ke gue melalui lagu itu. Makanya gue kaget juga pas pertama kali denger kok pas banget lagunya gitu. Kalau gue sih kayak gitu. Kalau lu apa, Bim? Wah, gua ada dalam hatiku. Wah, By kenapa tuh? LOJ Worship. Wah, itu tuh apa ya, kayak benar-benar mewakilkan perasaan gue juga sih, karena kayak Tuhan tuh sebenarnya selalu ada di dalam hidup kita, di dalam hati kita gitu loh. Nah, kitanya yang kadang ngelupain dia, dan sebenarnya walaupun raga kita, badan kita dalam tanda kutip jauh dari dia, tapi hati kita tuh sebenarnya rindu untuk menyembah dia gitu. Kalau gue sih speaks-nya di situ. Nah, kalau Koroy sendiri nih, apa nih? Aku demennya Yesus sukacitaku. Aku Unik ya. aku suka itu. Tapi wah, kalau tanya aku beda deh karena semua lagu berkesan buat aku ya. Jadi apalagi reko tahun ini kan awalnya kan kita mau reko 2020, tapi kemudian Covid datang. Padahal pas 2020 itu aku udah siapin sekitar 7-8 lagu udah siap buat rekonya waktu itu. Tapi gara-gara Covid jadi hilang lagi, jadi mesti diganti lagi. Lalu tema berubah. Jadi wah, ini mungkin dari sepanjang rekoleksi yang sebelum-sebelumnya ini reko yang paling lagunya itu benar-benar mengalami proses yang up and down, cut and add, ditambahkan, dikurangin. Itu paling banyak deh. Tapi kita dapat 10 lagu yang kita suka. Dan 10 lagu ini dapat dibagi 2 paket sebenarnya. Jadi paket kayak makanan aja. Jadi Hokben. Jadi shot lah, ngomongnya shot aja, shot. Nggak lebih baik sih, cuman ya udahlah. Jadi yang shot pertama itu lebih yang kayak deklarasi. Ini lagu-lagu yang sebenarnya banyak dipilih di tahun 2020. Deklarasi iman yang strong, yang powerful, empowering, yang benar-benar declare gitu. Lagunya ini ialah perkenananmu, ujilah aku Tuhan, udah benar-benar itu deklarasi banget. Wah, itu sih. Lalu kemudian janjimu, lalu ada lagi segala perkara dan bekerjalah ya Roh Kudus. Itu yang lolos seleksi dari banyak lain yang udah datang. Lalu kemudian karena tema Super Love, set kedua muncul. Dan itu lagu-lagu yang lebih intim, lebih romantis, personal. Makanya ada dalam hatiku, berdiam di kakimu, lalu Yesus sukacitaku, mengikut Yesus dan sungguh indah. Ya, jadi 2 dibagi itu. Bisa pas banget ya, bisa jadi 2 set yang berbeda gitu. Tapi ini ya menarik ya, karena lagu itu memang bener-bener deket gitu sama hati kita. Kayak salah satu cara bagi kita untuk mengekspresikan apa yang kita rasakan gitu ya. Jadi makanya tadi ada Koroy bilang lagu yang declare, ada yang lagu yang sweet, yang romantic gitu.
Cuma menurut gue tanpa secara kita nggak sadar lagu nih jadi salah satu elemen yang lumayan underrated sih di rekoleksi karena Benar. gue ngerasa musik Ministry dan Koroy juga kayak mereka tuh merahasiakannya dengan baik gitu loh sebelum rekoleksi. Walaupun ada bocor-bocor dikit. Iya, Bocor dikit, cuma ya kurang lebih. Jadi pas reko kayak bener-bener fresh gitu loh pertama kali denger gitu. Dan dan buat aku itu privilege banget sih. Itu aku rasa nggak banyak komunitas yang punya privilege itu dan aku bersyukur karena anak KPA juga taat, nggak kepo berlebihan. nggak kepo ya. Jadi kalian juga percaya kepada sistem dan buat aku ini kita benefit sekali dari ini semua. Iya. Satu hal lagi kok yang menarik menurut aku ya. Kan tadi kamu bilang memang lagu itu ada yang udah beberapa kali kita dengarkan gitu. Mungkin di KPA pernah dibawain nggak ya? Mengikuti Yesus pernah nggak ya? Nggak pernah. Semua Nggak lagu pernah ini, 10 lagu ini aku yakin betul belum pernah menjadi tema lagu bulanan 100%. Tapi mungkin kalau dalam acara pribadi kalian, aku nggak tahu. Ya tapi Mengikuti Yesus tuh salah satu lagu yang aku udah lumayan familiar lah. Aku udah sering denger sebelumnya gitu. Nah, lucunya adalah yang menarik buat aku, lagu-lagu kayak gini tuh contohnya Mengikuti Yesus ya. Yang aku dengarkan sebelumnya ya udah kayak sambil lewat atau mungkin aku bisa kena momennya tapi nggak nempel waktu rekoleksi gitu. Berarti bener-bener momen tuh penting banget ya, sesuai dengan apa yang sedang kita lakukan, Roh Kudus kita kondisinya lagi bagaimana gitu ya. Dan buat aku adalah penting untuk bisa membedakan momen ini untuk aku personal atau ini untuk KPA komunal. Karena ada banyak lagu yang aku suka tapi memang sebenarnya bukan buat KPA as a whole, tapi memang lebih personal buat aku. Dan itu satu insting yang memang mesti dilatih. Bagaimana kita dapat memilih lagu bukan karena kita mau dan suka, karena kalau nurutin apa yang aku suka ada lebih banyak lagi gitu. Tapi aku tahu bahwa ini lagu yang memang apa yang Roh Kudus mau. Karena aku banyak punya preference lagu-lagu lain sebenarnya gitu. Tadi ada poin menarik tuh kok, kamu tadi ada bilang lagu-lagu yang mewakili KPA as a whole. Itu bisa dielaborate lagi nggak kok? Maksudnya mewakili spirit komunitas kita, lagunya sesuai atau gimana? Ya ini kan namanya juga sekarang bisa ngomong begitu, mewakili komunitas. Tapi waktu 3-4 bulan yang lalu nggak ngerti sama sekali. Cuman aku lebih ngeliatnya begini bahwa contoh ya, ada satu lagu yang tahun 2020 tuh anak-anak senang sekali tenang. Apa-apa semua tenang semua. Betul. Iya. Tapi aku udah tahu dari awal bahwa itu lagu nggak bakal direko. It's just not, kayak nggak dapet nyawanya gitu. Aku sendiri demen lagunya. Itu lagu favoritku tahun 2020 juga. Tetapi aku tahu ini bukan lagu yang Tuhan mau bawa ke tingkat recollection. Dan aku go by instinct sih, benar-benar by discernment sekali. Ada lagu lain lagi yang aku juga demen sebenarnya, itu lagu dari Symphony Worship juga, itu lagu Bagi Dia, Unto the Lord. Itu awalnya itu salah satu lagu pertama yang aku pilih dari set lagu, tapi kemudian lagu pertama juga yang aku cut karena udah berubah, spiritnya udah berubah. Tapi setiap kali aku dengar aku senang sekali lagu itu. Tapi ya itu personal. Jadi ya mesti banyak peka ya dari kegagalan dan keberhasilan. Kamu bisa melihat apa kira-kira referensinya gimana. Kalau ini kayaknya bukan buat komunitas, ini bukan buat ya gitu, kelihatan. Gila, gue nggak nyangka banget sih kayak topik lagu aja tuh bisa digali sedalam ini gitu. Iya, karena gue dari sisi penikmat ya, gue cuma menikmati dan mendengarkan. Nyari playlist terus di play gitu. Iya, ternyata selection prosesnya tuh kayak gini. Dan dan butuh banyak, tadi Koroy bilang discernment dan doa gitu ya untuk selection prosesnya gitu. Lihat liriknya yang penting. Itu juga lihat liriknya. Jadi lihat lirik itu yang paling, aku terlepas dari melodi, aku lihat liriknya. Banyak lagu-lagu yang mengulang-mengulang, tapi aku lihat kalau liriknya ada isinya, biasanya itu ada chance buat include. Iya. Keren. Oke. Demikian mungkin ya topik kita untuk kali ini, podcast kita. Dan bagi teman-teman nih yang mungkin nggak tahu lagu-lagu apa sih yang kita bicarain dan pengen dengar, kalian bisa DM langsung aja ke Instagramnya KPA Sydney, di mana podcast ini di post ya. Langsung DM aja, nanti kita bakal kirim playlist songnya
di Spotify gitu, supaya kalian bisa menikmati juga bagi yang nggak tahu. Tapi bagi yang tahu, wah ini lagu-lagu set ini sih udah auto playlist, auto repeat sih. Udah pasti. Udah Sih. auto Kalau repeat gue sih. lihat di Spotify kan bisa di kanan tuh ada friend activity Friend kan. activity. Semuanya sama playlistnya. Record R19 worship ya. 19 worship sama. Ini mungkin dari awal diomong anak KPI Jakarta nggak boleh denger. Ini podcast strictly Sydney only. Jakarta nggak boleh denger. Tapi orang Jakarta banyak loh yang udah dengerin. Kayak udah tahu. kayak Ryan Alim gitu. Ya itu ruginya mereka lah. Angel pun denger deh. Aduh itu ruginya mereka deh. Tapi ya Jakarta juga tahun ini bakal online kan, so ya I mean. Tapi makanya Sydney sebagai kesimpulan, bersyukurlah kalian bisa mengalami excitement seperti itu. Karena banyak orang mencari feeling itu di tempat-tempat yang bukan dalam kerajaan Tuhan dan mereka tidak menemukannya. Atau kalaupun menemukannya hanya sementara. Yang kedua aku mau bilang bahwa poin kita ngomongin ini semua bukan karena berarti lagu Reko tuh complicated, tapi aku mau kalian tahu bahwa itu wholehearted. Bahwa ini bukan proses yang cuman udah pilih-pilih suka-suka, tapi benar-benar memang kita tuh sungguh-sungguh milihnya, benar-benar buat kebaikan bersama. Dan yang ketiga aku mau say thank you karena aku rasa Tuhan bekerja melalui banyak anak-anaknya dari berbagai band worship di luar sana yang bisa bikin lagu-lagu seperti ini. Ya hopefully one day kita dapat bisa membuat lagu memberkati orang lain. Dan aku bersyukur karena tahun ini tema Reko 19 adalah ada dalam hatiku by Community LOJ Worship. Jadi aku tahu ini ciptaannya Bro David. Jadi kalau kamu dengar on behalf of Community KPA family, I wanna say thank you karena God speaks through you and you have made such a beautiful song, and the fact that ini datang dari komunitas Katolik karismatik juga, it's just give us more encouragement dan inspiration untuk berbuat berkarya lebih baik lagi tahun depan. Wah, semangat musik ministry. Korea mungkin mau nyanyi gitu. Kamu nyanyi bareng-bareng. Oke. Ntar dari lagu nomor jadi lagu nomor 30. Waduh. Ntar nih kalau nyanyi terus kita menyembah dalam roh dan kebenaran mungkin sampai 60 menit nih. Delay. Yang dengerin juga langsung jatuh nih. Kasihan yang denger. Oke. Udah sekian deh. Thank you semua yang udah dengerin podcast ini dan rangkaian podcast Super Love podcast ini ya. Dan ya, waduh thank you banget. Dan ya kita semoga melalui podcast ini kalian merasa terberkati dengan sebuah kemasan yang baru dan semoga juga kita bisa comeback nih. Definitely lah kita bakal comeback dengan podcast yang lebih fresh lagi. Lebih fresh, menarik. Topiknya juga nggak seputar rekoleksi doang. Kita bisa bawain topik yang menarik-menarik yang tentunya seputar rohani dan spiritualitas. Betul? Ini keren banget sih. Jadi aku mau ngomong thank you juga buat kamu, Eltwin, Denny, dan segenap tim ini, tim doa ya. Tim doa rekoleksi di bawah Ciriana Rahmat. Thank you. Thank you. Thank you semuanya. Thank you juga. Alright. God bless. God bless. Bye. Bye. Tenang, ini bukan farewell. Ketemu lagi. Bye-bye. God bless semua. Udah, cut.